Tiap hari kebiasaanku OTW ke pasar milih-milih ikan aneh. Nah, di sini aku menemukan cumi, tapi yang di sini aku ambil ikan kembung satu keranjang dan di sini juga aku bayar. Udah gitu aku juga beli bawang merah, terus tomat, terus di sini juga aku banyak pilihan banget yang namanya telur. Oh, ini juga ada telur asin. Mendingan aku ambil aja telur asin dan di sini pun buru-burulah aku siapkan yang namanya daun pisang. Setelah sampai rumah di sini juga aku pocel-pocelin yang namanya pejit ikan. Lalu di sini juga aku ambil daun kunyit. Nah, di sini aku petik aja dan beres semua. Barulah di sini aku persiapkan untuk digulung ikan yang tadi. Dan di sini rencana sih aku mau bikin panggang begini. Setelah panggang kembung beres, lalu di sini aku siapkan yang namanya daun pepaya yang pahit banget. Dan di sini juga aku siapkan ke mangkok. Lalu di sini aku bereskan dan rapikan hingga benar-benar seperti mangkok. Kalau si daun pepaya udah rapi begitu, jadi di sini langsung aja kita tuangin yang namanya daging sapi yang udah diiris. Lalu di sini kita taburi dengan yang namanya penaburan bumbu kunyit dan garam. Di sini memang harus dianjurkan untuk diaduk hingga merata dan kelar semua. Baru di sini aku bungkus, jadilah buntelan ini. Kerjaan bikin buntelan daging udah beres. Lalu di sini aku iris ini yang namanya daun bawang hingga benar-benar lembut dan remuk. Dan di sini juga aku geprek-geprek bawang putih, entah kenapa jadi biar rapi. Jadi di sini aku juga iris-iris yang namanya bawang bombay. Lalu di sini aku bongkar yang namanya ikan asin. Lalu di sini aku goreng hingga kering. Namun di sini juga belum banyak. Akhirnya aku di sini coba-coba untuk orak-arik hingga benar-benar kering begini. Kalau ikan asin ini udah kering keriting, jadi di sini mendingan kita angkat dan tiriskan. Lalu kita kerjaan berikutnya tuangin bumbu-bumbu yang udah teriris di sini. Lalu tambahkan dengan daun bawang sebanyak ini. Baru di sini kita orak-arik hingga benar-benar lebih matang. Setelah itu barulah di sini aku berikan air sedikit. Setelah beres semua tongsengan, lalu di sini aku kasihkan cabai-cabai yang benar-benar merah seperti ini, ditambahkan kecap, garam dan lain sebagainya. Perjalanan memasak begitu indah kalau kita udah tuangin yang namanya ikan asin keriting tadi. Lalu di sini kita ratakan benar-benar diaduk hingga rata. Setelah itu barulah kita bongkar bongkahan pepaya daging ini. Lalu di sini diambil aja bumbunya, baru kita tuangkan dan di sini kita aduk lagi hingga di sinilah kasih minyak goreng sisaan. Setelah pemberian bumbu udah kelar, lalu di sini kita ratakan biar benar-benar meresap ke dagingnya. Lalu di sini kita tambahin kecap dan masako dan lain sebagainya. Barulah di sini kita ratakan kembali. Setelah bumbu meresap dan mendok sekali, lalu di sini kita kerjaan berikutnya siapin yang namanya tusukan seperti ini. Tusukan berhasil, lalu di sini aku pilih yang namanya daging seutuhnya. Lalu di sini aku tusuk-tusukan aja hingga benar-benar satu tusuk itu isinya ada beberapa biji saja. Pelaksanaan tusuk daging sapi udah kelar. Lalu di sini aku coba minyakin yang namanya wajan berisi minyak. Lalu di sini juga aku panggang semua tusuk daging ini. Lalu di sini dioles-oles biar benar-benar lebih kering dan di sini juga kita sebaiknya dibolak-balik hingga benar-benar resap semua bumbu dan minyaknya. Lalu di sini aku siapin yang namanya bawang merah, cabai dan selain sebagainya. Pelaksanaan bikin bumbu iris di sini udah beres. Barulah di sini kita tuangin ke mangkok. Nah, di sini juga kita kasih masako, garam, sasa. Lalu di sini kita tuangkan yang namanya minyak goreng dan di sini juga langsung aja kita siapin mangkok juga untuk bumbu makanan. Lalu di sini juga kita rapikan dan akhirnya siap disajikan selagi hangat.